barisannya. Gerak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Cara peserta disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lurus. lapor. Komisi 1 siap. Komisi 2 siap. Komisi 3 siap. Komisi 4 siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke kanan barisan masing-masing. Kerjakan. Siap. Kerjakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan saya ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Para pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara hari Senin tanggal 20 Oktober tahun 2025. Siap laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, mengheningkan cipta mulai. Peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongnya oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 8. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah selesai dilaksanakan. Siap kembali kembali.
Amanat istirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Tulung, Ibu Sri Sudarmi SPD, yang terhormat Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 2 Tulung, serta anak-anakku kelas 7, 8, 9 yang Bu Guru sayangi dan Bu Guru banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di pagi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Amin. Sebelumnya Ibu ingin mengapresiasi petugas upacara hari ini. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih dan lebih baik lagi. Di sini Ibu akan menyampaikan sedikit amanat mengenai tata tertib. Apa itu tata tertib? Tata tertib adalah aturan yang harus ditaati untuk menciptakan ketertiban dan kedisiplinan. Fungsi utama dari tata tertib adalah menjadikan diri kita pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Aturan atau tata tertib diberlakukan di mana saja, di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Lalu pertanyaan Ibu, sudahkah kalian menaati tata tertib di sekolah? Sudahkah? Jawabannya adalah belum. Karena masih banyak anak-anak yang tidak menaati tata tertib dengan maksimal. Contohnya hari ini, ada yang tidak menggunakan topi. Tapi di hari-hari biasanya, di hari-hari pelajaran biasanya juga masih ada banyak anak-anak yang tidak menggunakan dasi dengan alasan lupa, hilang, ataupun rusak. Lalu banyak juga anak-anak yang tidak menggunakan ikat pinggang, kaos kaki yang tidak sesuai dengan hari, misal hari Jumat masih menggunakan kaos kaki warna putih, lalu tidak ada papan nama, dan juga tidak menggunakan hasduk yang hanya digunakan seminggu sekali pun kadang anak-anak masih lupa. Padahal Bapak Ibu Guru tidak masih ada anak yang terlambat datang sekolah. Lalu contoh lain lagi adalah banyak anak-anak yang tidak menghormati Bapak Ibu Guru seperti menjawab teguran-teguran dari Bapak Ibu Guru dengan kalimat atau pernyataan yang kurang tepat. Anak-anakku, bagaimana jika tidak ada aturan atau tata tertib di lingkungan sekolah? Apa yang akan terjadi? Pastinya akan timbul kekacauan dan rasa tidak nyaman di lingkungan sekolah karena tidak ada batasan-batasan perilaku yang jelas, sehingga cenderung menjadikan individu berbuat seenaknya dan tidak memperhatikan orang lain. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, marilah kita berkomitmen untuk selalu menaati tata tertib, terutama di sekolah, agar menjadikan kita pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan mempraktikkan nilai-nilai kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri amanat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Pembacaan doa. Wasabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangka mengikuti upacara bendera untuk meningkatkan kualitas rasa kebangsaan. Ya Allah Tuhan yang Pengasih, limpahkanlah rahmat dan biayamu, curahkanlah ilmu dan hikmahmu kepada kami, agar kami berkumpul, agar kami mampu menjadi hamba-hambamu yang selalu belajar dalam kehidupan ini. Lulus dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan darimu, serta ikhlas dalam berkarya dan mengabdi kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Jika Engkau tidak sudi mengampuni, kepada siapa kami harus memohon ampun? Oleh karena itu, ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua
laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Para pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pengumuman. Sebentar anak-anak, untuk evaluasi kegiatan kita pada kegiatan Pilketos hari Sabtu. Surat suara sudah dihitung, evaluasinya pelaksanaannya. 1. Masih ada anak yang tidak menghargai surat suara yang berkostum, berarti itu storytelling, bercerita, mendongeng tanpa teks dalam bahasa Inggris. Yang 2 lainnya yang OSIS berjas alma mater, pidato bahasa Inggris tanpa teks juga. Oke, alhamdulillah kemarin sekolah kita mendapat juara 2 pada lomba storytelling. Beri aplaus yang meriah pada Ananda Nabila kelas 9C. Harap maju ke depan. Terima kasih pada hasil kerja keras Ananda Nabila kelas 9C. Mohon doa restu Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah, dan juga teman-teman kelas 7, 8, dan 9. Ananda Nabila akan mengikuti kembali lomba storytelling di tingkat kabupaten pada tanggal 1 November 2025. Ya, ini sebagai motivasi untuk teman-temannya untuk lebih berprestasi. Bu Guru lihat sendiri kemarin banyak anak yang mencibir, ya, mencibir Ananda Nabila saat kemarin ada kesempatan dari puskesmas untuk bersuara. Ditunjuk tidak mau teman-temannya. Ada yang maju malah dicibir. Sekarang sudah dibuktikan Ananda Nabila bahwa cibiran kalian itu tidak berarti buatnya. Itu adalah cambuk untuk Ananda Nabila untuk membuktikan cibiran kalian itu. Ya, kita doakan semoga di kesempatan lomba di Kabupaten Klaten kita bisa meraih kembali kejuaraan lomba storytelling. Terima kasih Ananda Nabila. Ya, nanti setelah upacara kelas 7 tidak boleh kembali ke tempat, kembali ke kelas. Sekarang ya boleh kembali ke tempat kelas 8, 9. Kelas 7
barisannya